Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatibi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan ngaji kimia usahadah halaman 5 yang alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun wa tahtaju an ta'rifal askaroini wa dzalika annal askarad dhahira wa syahwatu wal wudubu wa manasiluhum fil yadaini wa rijlaini wal ainaini wal udunaini wa jami'il a'dha'i wa amal askarul batinu famanasiluhu fit dimari wa huwa wal khayali wa tafakkuri wal khifdi wa tadzakkuri wal wahmi. Para jamaah, ini sudah menginjak untuk mengetahui apa pasukan-pasukannya hati. Nah, jadi tanpa mengetahui hal ini mustahil kamu bisa bahagia. Faslun utawi ku pasal watah taju lan butuhake sira. Kamu perlu anta rifal askaro ini mengetahui adanya dua pasukan hati. Jadi ini untuk diketahui bahwa kamu sangat perlu dan membutuhkan untuk mengetahui dua pasukan hati. Wadzalika annal askarun dhuhiro, dan itu ada pasukan dhuhir. Yang pertama ada pasukan dhuhir, ini pasukannya aku. Huwa syahwatu wal wudubu, dia pasukan dhuhir itu syahwatu, nafsu atau ambisi, wal wudubu itu amarah atau emosi. Jadi nanti tidak dihilangkan pasukan ini, tapi untuk mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing. Wa manaziluhum, dan tempat pasukan-pasukan itu fil yadaini, ada di dua tangan, warijlaini, dan dua kaki, wal ainaini, dan dua mata, wal udunaini, dan dua telinga, wa jami'il a'dha'i, dan seluruh anggota tubuh. Yang pertama pasukan hati itu, pasukan dhuhir adalah nafsu dan amarah. Ya, tempatnya itu tadi di dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga, dan seluruh anggota tubuh. Wa amal askarul batinu, dan anapun utawi pasukan batin. Tadi yang pertama adalah pasukan dhuhir, ini ada pasukan batin juga. Famanaziluhu fit dimagi, mereka bertempat pada otak. Nah ini bahwa, dan dia pasukan batin itu wal khayali, kekuatan berimajinasi, ya, atau memiliki kemampuan berimajinasi. Itu adalah termasuk khayal, itu adalah
pasukan, watafakuri dan kemampuan untuk merenung, wal hifzi dan hifzi itu ngerso, artinya untuk menyimpan, untuk menyimpan ngerso, daya ingat dan sebagainya. Watadakuri dan untuk mengingat, wal wahmi dan untuk menduga. Ini pasukan batin. Wal kulli kuwatin min hadzal quwa amalun khosun. Wal kulli kuwatin, dan tiap-tiap kemampuan atau tiap kekuatan itu min hadhil quwa, dari ini kemampuan, amalun khosun itu berbuat atau mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Fa in dha'ufa wahidun minhum, dan apabila dha'ufa lemah atau tidak berfungsi, wahidun minhum salah satu dari kekuatan keseluruhan tersebut, dha'ufa halu bani adama, maka lemah perilakunya anak Adam fitdaro ini yang dalam seluruh dunia, yaitu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya, jadi jelas bangunannya di pasukan hati itu ada dua, pasukan dohir itu tadi syahwat dan ghadab, dan pasukan batinnya adalah kemampuan untuk berimajinasi, untuk merenung, ya, untuk menyimpan, untuk mengingat, dan waham untuk menduga. Wa jumlatu hadainil askaro ini, dan jumlah kedua pasukan ini, fil qalbi, itu berada di dalam hati. Dua pasukan itu ada di dalam hati. Wa huwa amiruhuma, dan dia di bawah perintah hati. Keduanya amiruhuma, keduanya baik pasukan zahir maupun pasukan batin itu di bawah perintah hati. Wa in amarul lisana, maka jika hati itu memberi perintah lisan ayat kuro untuk berzikir, zakaro, maka ia akan berzikir. Wa in amarul yada antab bisa, dan jika memerintahkan tangan untuk memukul, batosat, maka ia akan memukul. Ini untuk mengenal diri itu, dan supaya cara kerja diri. Wa in amaro rijla antas'a, dan jika memerintahkan kepada kaki untuk berjalan, saat, maka ia akan berjalan. Wa kadzalikal khawasul khamsu, begitu pula jika memerintahkan kepada khawasul khamsu, panca indra yang kelima itu, ya, hatta yahfadhu nafsahu, hingga ia mampu melihara jiwanya, kaima yaddakhiru zada lidaril akhirati, sebagai bekal untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Wa yahsul as-saidu, dan hasil atau dan tercapai apa yang diinginkan, wa tatimmat tajaratu, dan beruntung dalam perniagaan, wa yatsma'a badros sa'adati, dan mampu mengumpulkan benih kebahagiaan. Haulai, dan disinilah lanang ini panggonan, ya, kalau bahasa Jawa ini. Haulai to'iunal qalba, ya, disinilah semua anggota to'iunal qalba patuh pada hati. Kama anal malaikata, sebagaimana para malaikat to'iuna li rabbi subhanahu wa ta'ala, patuh pada Tuhan subhanahu wa ta'ala. La yukhalifuna amrohu, ora nyulayani perintahe opo ati, tanpa melanggar sedikit pun akan perintahnya hati. Kita lanjutkan, masuk paslon.
fi ma'rifatil qalbi wa askarihi, mengenal hati dan pasukannya. Iklam, ketahuilah olehmu, annahu qila fil masyaril masyhuri, sesungguhnya disebutkan di dalam sebuah ungkapan populer, masyhur di populer yang terkenal ya. Ketahuilah halimu, disebutkan dalam sebuah ungkapan populer, inna nafsa kal madinati, bahwa nafs jiwa itu ibarat kota. Jiwa diri kita itu kota nih. Wal yadaini, dan kedua tangan, wal qadama ini, dan kedua telapak kaki, wa jami'il a'dha'i, dan semua anggota tubuh, dia sebagai rakyatnya. Jiwa itu kota, rakyatnya semua anggota tubuh. Wal quwwata syahwaniyata, dan kemampuan kekuatan sebagai syahwat, wa ilaiha, dan untuk itu al-quwwah itu sebagai gurunya, wal quwwatal ghadabiyah, dan kemampuan amarah sihnatuha. Sihnatuha ini malah terletnya atau pengiriman ini, tapi diterjemahkan juga sebagai pengawas atau polisi ini. Jadi ghadab itu dibutuhkan sebagai polisinya. Wal qalba, dan hati malikuha, sebagai rajanya. Nah, itu kerajaan. Ini rajanya hati. Wal akla, dan akal waziruha, sebagai menterinya. Jadi yang menjalankan semua perintah kerajaan ini adalah menteri, akal. Tapi mestinya akal atas perintah raja. Kalau akal itu artinya menjalankan tidak perintah raja, bahkan akal itu mau jadi raja, ini pengkhianatan. Meskipun hati itu kalau dalam bahasa di negara-negara kerajaan itu the king can do no wrong, raja itu hanya sebagai lambang, tapi lah akal ini yang ada di pada diri kita itu ibarat menterinya. Wal maliku yudabbiruhum, dan hati yang berposisi sebagai raja, yudabbiruhum, itu akan mengendalikan pemerintahannya. Hati. Ya, makanya yang kemarin bahwa mengenal diri itu artinya bukan itu semua, tapi dirimu yang sejati itu ada yang di hati. Hatta tastakiro mamlakatuhu, hatta hingga tastakiro itu ya damai, artinya tastakiro menyelesaikan. Hatta tastakiro, hingga damai ya, atau nyaman, mamlakatuhu, kerajaannya ya, karena kerajaan itu artinya dipimpin oleh seorang raja, hingga kerajaan itu bisa damai, wa ahwaluhu, dan keadaannya. Li'annal waliya, karena sunya wilayah, bahwa syahwatu, dan dia syahwat itu kadzabun, itu punya watak pembohong. Jadi syahwat, nafsu, ambisi itu punya watak pembohong. Fuduliyun mukhallitun, fuduliyun itu ingin tahu, mukhallitun itu campur. Jadi wataknya sahabat itu suka ikut campur dan ingin tahu. Wasihnatu, dan polisi, wal ghadabu, yaitu amarah, syirrirun, mempunyai watak jahat. Itu jadi petil, itu nerangin tentang artinya sebagaimana itu petil polisi mempunyai watak jahat ya, mereka kan. Karena ghadab itu diumpamakan dalam satu kalam yang masyhur itu, polisi itu syirirun qatalun, suka membunuh, kharrabun, suka merusak. Fa in taro kahmul maliku, maka seandainya mereka ditinggalkan oleh rajanya, yaitu hati, alamahum
taroka humul maliku alamahum alaihi, maka seandainya mereka ditinggalkan oleh raja atau hati itu, halakatil madinatu, saya akan rusak kotanya. Ini hati selama ini kan dipimpin kalau wakal atau itu kan rusak rajanya. Wa kharibat, dan hancur. Fayajibu, mongko wajib ayusyawiral malikul waziro, maka wajib bertukar pendapat antara raja dan menteri. Nah, ini untuk mengatasi hati dan akal itu untuk bertukar pendapat. Waj'alal waliya, dan menjadikan wilayah atau penguasa, wasyihnata, dan para polisi, tahta yadil wazir, itu di bawah kewenangan menteri. Nah, sehingga ini ada pendelegasian. Sehingga ketika kita menghadapi suatu diterima oleh panca indera terus langsung marah, dipikir sih, karena itu pikir pada menteri mengarada. Fa'idha fa'ala dalika, maka ketika dikerjakan hal itu, istaqarrat ahwalul mamlakati. Istaqarrat itu mapan tadi, ya, maka kondisi kerajaan menjadi tenang. Wata'ammaratil madinatu, dan menjadi makmur kotanya. Jadi ketika fungsinya difungsikan, bahwa akal juga minta nasihat daripada hati, ya, maka kerajaan yang dipomakan dari tubuh kita itu ditendang. Fakadzalikal qalbu, demikian juga hati, yusyawirul akla, semestinya bertukar pendapat dengan akal. Waj'alu sahwata wal ghadaba tahta hukmihi. Waj'alu, dan menjadikan syahwata atau nafsu, wal ghadaba, dan marah, tahta hukmihi, berada di bawah hukumnya. Jadi tetap tahu apa mana orang iso kualik hatta tastakiro ahwalun nafsi, hingga mapan keadaan jiwa atau hingga tenang keadaan jiwa. Ini kalau semua berfungsi. Wa yasila ila sababi sa'adati, dan hasil atau dan mencapai kepada sebab kebahagiaan, min ma'rifatil hadratil ilahiyah, dari pengenalan kehadiran Tuhannya. Walau ja'alal akla, dan seandainya menjadikan akal itu tahta yadil ghadabi, di bawah kuasaan amarah. Nek akal itu malah di bawah kuasaan amarah, sehingga dia menghadapi sesuatu itu untuk dipikir. Nek bahasa Nasatin Hoya lucu, aku tekok-tekok, lucu langsung semuanya. Orang langsung diserang, berarti akalnya sudah itu di bawah fungsi amarah. Padahal menterinya akal, apalagi kalau menteri laporan pada hati. Ini untuk mengondisikan, ya. Tadi walau ja'alal akla tahta yadil ghadaba, dan seandainya menjadikan akal itu di bawah kuasaan amarah, wasyahwati, dan nafsu. Nah, akal itu malah di bawah kekuasaan amarah dan nafsu, halakat nafsu, binasalah jiwanya. Wakana qalbuhu, dan adalah hatinya sakiyan fil akhirati, akan merugi di kehidupan akhirat. Di intinya nanti kita satu fasul lagi. Di intinya bahwa untuk mengenal pasukan hati itu ada dua, pasukan zahir dan pasukan batin. Pasukan zahir itu adalah syahwat dan amarah dan ghadab, ya, yang tempatnya adalah di semua anggota tubuh, termasuk panca indera. Karena kamu dengan melihat kamu bisa marah. Nah, orang percaya ya kan, kalau irul kena ngono tak langsung ngajuin ke pelan, karena orang langsung marah. Yang menyerap, yang untuk menerima, tapi mestinya minta pertimbangan akal menterinya. Duh iso ngajuin ini, tak balas semua orang.
semuanya dengan panca indera dan mendengar, ya. Malah dan melihat, malah jarak jauh WA di WA sing ora bergeget kan ya. Kok itu harus minta pertimbangan sama akal pasti, dan hati masukkan. Nah, itu kemudian yang pasukan batin itu yang berada di otak itu sebagai kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk artinya berkhayal, kemampuan untuk menduga, paham itu semua. Tapi itu masih semua tentaranya. Jadi jangan ini artinya wazirnya atau menterinya adalah akal. Apalagi ketika kita paham bahwa akal itu, akal yang ada pada diri kita semua adalah akal ma'asi atau akal parsial. Kita untuk merenung naik kepada akal kuli, itu akal universal, kemudian naik lagi akal awal. Inilah yang Al-Jili mengatakan bahwa Jibril min akli Muhammad, bahwa Jibril itu adalah setengah saking akal Muhammad itu akal awal. Sapaan maksudnya ya. Kemudian hati tidak posisi raja ya. Makanya dalam tugas saya untuk pikir masuk kepada lubuk hati ini semua sudah dikerahkan dari akalnya, sudah perintah hati. Seorang wazir nanti perintahkan ya, karena untuk mengajak tadi lisan kita untuk pikir di dalam pikir ya. Kita lanjutkan faslun. I'lam anna syahwata wal wadhuba khotimani linafsi. Ketahuilah olehmu bahwa nafsu dan amarah keduanya pelayan jiwa. Jadibani yang setia. Yahfadhuni amrot to'ami. Nah, keduanya itu berfungsi untuk mengatur urusan makan. Ini orang itu ada nafsu, ini orang kepingin makan dan sebagainya. Sehingga ini harus diletakkan fungsinya sesuai dengan tugasnya. Wasyarobi, dan untuk mengatur tentang minum, wanikahi, dan keinginan untuk kawin. Ini dari syahwat. Di hamlil khawasi, tepatnya di panca indera. Nah, jadi kan yang panca indera lawan meruh, hendak lawan rungu, atau lawan disenggol. Itu ini harus tahu. Makanya Al-Ghazali memberikan satu resep kimia usaha untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, karena kita harus mengenal diri ya. Karena hadis populer ya, bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, dan orang yang sudah mengenal Tuhannya, faqad jahilan nafsahu, maka bodoh dirinya ya. Atau dalam kalam lain fana, harus sudah mengenal ya. Dan kunci di pertemuan yang mungkin pertama, bahwa kunci untuk mengenal Allah adalah mengenal diri. Makanya dikatakan man tolabal maulana, barang siapa yang mencari Tuhannya biwiri nafsi, di luar diri, faqad dzalalan baida, maka sungguh tersesat dan jauh sesatnya. Paham? Tidak dipahami ya, karena memang rahasianya Allah itu menitipkan ada pada diri, sehingga yang tingkat kebenarannya itu pasti benar adalah pada fuad. Al-Quran mengatakan maka gabal fuad maroba. Nah, disitulah Allah itu memandang manusia dan alam semesta. Kalau memang disitulah dikatakan yang roh, disitulah. Makanya min amri robi, disitulah wilayah titah Tuhan, wilayah perintah Tuhan di situ. Makanya disitulah bahasanya bila sautin wala hurfin. Tapi ada satu getaran ya. Kalau sudah peka nanti gunung meletus itu ada apa semua, kan alam semesta. Ini harus latihan.
Ya karena di situ makanya ada kan seorang wali yang ngurus gunung bro, karena dia niteni getaran ini mesti ada. Itu baik untuk manusia diri sendiri maupun alam semesta. Itulah titah Tuhan di situ. Tapi makanya kalau minimal sudah di fuad, itu menghadap ke sirul fuad, dan sirul fuad itulah yang namanya alam jabarut. Disitulah yang keterangan sebelumnya bahwa manusia itu satu sisi adalah sisi penciptaan, sisi yang lain adalah pencipta. Karena alam jabarut itu adalah alam barzah, alam di tengah-tengah antara alam lahut dan alam ciptaan. Disitulah tengah-tengah, dan Nabi Khadir alaihissalam posisinya di situ. Itulah yang tidak akan mati selamanya, karena roh tidak akan mati selamanya. Ketika kita mengenal hakikat diri kita, itu adalah roh. Nah, sayangnya ketika orang yang sudah tahu pakai rasa hati aja, hati itu masih mulak-malik. Hati yang mestinya raja kalah kalau nafsunya, kalah kalau amarahnya, ya, akalnya juga hilang. Orang kalau marah akalnya hilang enggak? Mestinya akal itu wazir, menteri ini malah dikalahkan. Lah akhirnya kita itu siapa? Diperbudak oleh sahabat Nabi. Inilah artinya perlu dimengerti, sehingga tadi kalau kita menjalankan hal itu, pemerintahan akan aman dan makmur. Artinya tidak ada satu ketenangan. Kita lanjutkan satu pasal lagi. Iklam an-nasahwata wal udhuba khotimani li nafsi. Ketahuilah olehmu bahwa nafsu dan marah keduanya pelayan jiwa jadibani yang setia. Yafaduni amratu ami, keduanya itu berfungsi mengatur urusan makan, wasyarobi dan minum, wanikahi dan keinginan untuk kawin. Lil hamlil hawasi, temannya dibaca ini. Suma nafsu. Nah, kemudian nafsu khotimul hawasi, itu menjadi pelayan panca indera. Syabakatul akli, perangkap akal, wajawa sisuhu, dan sekaligus pengontrol akal. Yubsiru biha sola'i al bari. Yubsiru, yubsiru yang dengannya itu seorang dapat menyaksikan, yubsiru biha sola'i al bari jalat kutrotuhu, ya, yang dengannya seseorang dapat menyaksikan semua ciptaan yang maha kuasa. Sumal hawasu, kemudian indra, khotimul akli, itu pelayannya akal. Jadi balik, akal kalah karo indra. Indra itu pelayannya akal. Wa huwa lil qalbi sirajun, dan dia hati menjadi pelita. Wasyum'atun, dan sumber cahaya. Yubsiru binuril hadratal ilahiyata, ya, dengannya dapat menyaksikan dengan cahaya hati akan kehadiran Allah. Dan hati itu, makanya hati yang di hadapan ke atas, karena hati adalah raja. Di annal jannata, karena sesungguhnya surga itu wahya nasibul jaufi awil farji, bagian dari takdir perut dan kemaluan. Surga itu muhtakorotun, ya, ini muhtal barang kangken benci, fi janbi tilkal jannata, yang dalam sandingi itu surga. Jadi, dan tafsir bebasnya, dan dengan keduanya itu, ya, antara tadi perut dan kemaluan itu, seseorang menjadi terhina di sisi surga. Sumal aklu, kemudian akal, khotimul qalbi, pelayannya hati. Rajanya hati lah. Akal mesti memerintahkan sesuatu, itu harus petunjuk hati. Wal qalbu, dan hati mahrukun linadri jamalil hadratil ilahiyati. Hati itu diciptakan untuk menyaksikan indahnya kehadiran
ilahiyah. Makanya ketika sudah hati itu fungsinya itu. Nah kira-kira si gebrek di jiwa, di kerajaan kita itu mesti gebrek. Akal sering dikalahi karo nafsu. Orang selain dikalahin oleh marah latih boy panca indera itu. Buktinya dingin ini jengkel karena tak ngene itu tuh. Tenang panca indera latih. Kok kalah? Pikir. Sebab itu karena panca indera itu yang pelayannya akal. Nah, dan akal menjadi pelayan hati. Sedang hati sendiri sementara diciptakan untuk menyaksikan indahnya kehadiran ilahiyah. Faman ijtahada fi hadhihi sun'ati, maka faman ijtahada, maka wong sing nemen-nemeni, ketika orang yang bersungguh-sungguh fi hadhihi sun'ati. Sun'ati itu dari apa? Pembuatan atau ketentuan. Maka ketika orang bersungguh berjalan di ketentuan ini fi hadhihi sun'ati, orang yang nemen-nemeni yang dalam aturan iki, fahuwa abdun hakun, maka dia benar-benar hamba Tuhan. Artinya dia adalah hamba Tuhan yang terkasih fi hilmani yang dalam anak lanangnya pangeran. Nah ini nanti jangan diplesetkan. Makanya kaum Nasrani, Isa itu kan karena kasih Tuhan, anak Tuhan. Tapi sebutan itu adalah satu filosofi. Sebetulnya yang manakib mono rijalowoh, ya anak lanang Gusti Allah itu maksud adalah seseorang yang kekasihnya Allah. Rijalowoh, anak lanang Gusti Allah. Nah ini makanya bahasa bahwa abdun hakun fi ilmani, ya. Maka dia benar-benar hamba Tuhan terkasih. Itu aja ya. Al-hadrati, yang mampu menyaksikan kehadirannya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sungguh aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku. Maknahu, artinya anna khalaqnal qalba, sesungguhnya kami Allah, ya, kami Allah. Anna khalaqnal qalba, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan hati, wa a'tainahul mulka, dan menganugerahkan kepadanya kedudukan sebagai raja, wal askaro, dan pasukannya, wa ja'alna nafsa markabahu, dan kami jadikan jiwa sebagai kendaraannya, hatta yusafiru alaihi, hingga dapat menghantarkan atasnya, ya, perjalanan Yusuf berhidup menghantarkan atasnya, min alamit turobi, dari alam debu, mana dari alam kehinaan, ila ala iliyina, menuju alam tertinggi. Inilah dengan hati itu diciptakan. Fa'idha aroda ayu addiya hakko hadihin ni'ami Fa'idha aroda ayu addiya hakko hadihin ni'ati, jika seorang ingin merasakan anugerah ini, kenikmatan yang hak ini, jalasa misla sultani fi sotil mamlakatihi, hendaknya ia duduk layaknya raja yang berada di tengah-tengah singgasananya, memlakati perbuatannya. Jadi kalau menikmati wajah alal hadratil ilahiyata, dan menjadikan kehadiran Tuhannya kiblatahu, sebagai kiblatnya, wa maqsidahu, dan tujuannya. Makanya fuad ini kan memandang kesir fuad selalu menghadap ke hadrah al-ahadiyah. Tak tahu ini dirangkaikan di dalam sholat ketika artinya tahiyat. Nah, ini prakteknya di syariat itu. Wa ja'alal akhirati wa ja'alal akhirata wa tonahu wa qororuhu, dan menjadikan akhirat tempat tinggalnya yang abadi, wa nafsa markabahu, dan jiwa sebagai kendaraannya,
mereka susun nanti tersusun menjadi kendaraannya. Wa dunya manzilahu, dan dunia sebagai singgasananya. Wal yadaini wal qadamaini, dan kedua tangan dan kedua telapak kaki. Khuddamahu, sebagai pelayanannya. Wal akla, dan akal. Wazirahu, sebagai menterinya. Wasyahwata amilahu, nafsu yang dipekerjakan sebagai buruhnya. Wal wadhuba sihnatahu, dan amarah sebagai polisinya. Wal khawassa, dan indra khawasisahu, sebagai spion atau mata-matanya. Wa kullu wahidin muwakkalu bi alamin minal awalimi, dan tiap-tiap sesuatu atau masing-masing menjadi wakil dengan dunia, berbagai dunia. Artinya setiap wakul wahidun, setiap sesuatu itu mewakili dengan alamnya yang berbeda-beda. Ya, artinya mewakili kalau tugasnya ini misalnya nafsu untuk mengatur makan dan sebagainya. Ya jama'ulahu ahwalal awalimi, semuanya memiliki tingkah atau karakter ahwalal, ya, tingkah yang berbeda pula. Wa quwatul khayali, dan daya imajinasi. Fi muqad damit dimali, yang terletak pada otak bagian depan. Imajinasi ini otak bagian depan. Ini Mbah Ghazali ini dia kalau aku mau hayalin yang ini. Karena kibi yujma'u indahu ahbarul jawasisi. Ini layaknya pemimpin yang menerima informasi dari para khawasi, mata-matanya. Ya. Layaknya pemimpin yang menerima informasi dari para spionasenya. Wa quwatul khifdi, sementara daya menghafal. Fi wasotit dimali, berada pada tengah otak. Daya menghafal ini fungsinya, karena itu tadi yang anggota batin itu kan berada di otak. Misla sohibil khoritoti, ibarat pemilik peta. Yajma'ur riqa'a, yang berusaha mengumpulkan data. Miyadin nakibi, dari pemimpin tersebut. An-nakib, ya penguyu, nakib, pemimpin. Wa yahfaduha ila ayya ribuha, dan ia memeliharanya untuk dikirim alal akli, kepada akal. Fa idza balaghat hadhil akhbaru ilal waziri, maka ketika informasi tersebut telah diterima oleh menteri, yaitu akal, menteri itu, yaro ahwalal mamlakati, melihat menteri itu kondisi kerajaannya, ala muqtadhoha, sebagaimana adanya. Fa idza ra'aita wahidan, jika melihat salah satu minhum dari mereka, qad aso alaika, melanggar perintahnya. Dan itu menteri awasi. Anggota DPR itu mau yang zuhir batin, ada yang melanggar. Misal syahwati wal ghudubi, ya, seperti nafsu dan marah. Alaika bil mujahadati, maka sedapat mungkin kamu harus berjuang. Artinya berjuang untuk menindak. Wala taksib qatluhuma, tanpa maksud membunuh keduanya. Artinya syahwat dan untuk ditindak, tapi bukan dibunuh, artinya tidak bisa dihilangkan. Marah juga artinya enggak bisa dihilangkan, itu potensi. Tapi saat mana kita harus marah? Ukuran sepele kok akal kalah. Bahasanya katanya kok warga diri lah, dirimu yang mana? Ketika dirimu sudah menghadap kepada ilahiyah, kamu memarahi orang-orang yang sudah artinya dirinya selalu menghadap pada hadrah ilahiyah. Min atubi wa atuillah, musuh aku musuh Allah. Tata ITW jare la haula wala quwata illa billah. Tenan apa ora?
nek tidak ada daya dan kekuatan itu dan pertolongan Allah tata itu. Nah artinya ketika kita artinya sebagai pelaku ya tadi pikirkan minimal akal, ya, akal sampai kepada hati. Di anal mamlakata, nah, karena di anal mamlakata karena sesungguhnya kerajaan itu lantas takiru ila bihima, tidak akan tenang tanpa jasa keduanya. Itu mesti harus ada itu ya, sahabat terus apa marah itu tapi mau penempatannya karena juga melihat ini ya kondisi wisanu ingin makan minum sebagainya. Itu fungsinya lah ya. Ada orang fungsi gimana? Tapi harus diatur. Faida fa'alta dzalika, jika kamu mampu melakukan itu, kunta sa'idan, maka kamu adalah orang yang beruntung. Wa ataita haqqo nikmati, dan kamu telah memanfaatkan nikmat yang sebenarnya. Wa wajabat lakal khil antu, dan wajib untukmu mengatasi fi waktiha dalam saat itu juga. Artinya untuk bisa saat ono ya ono sinyal yang diterima oleh panca indera. Jadi nek contohnya mau di, karena kadang-kadang kan kode itu tidak sama seperti ulah kayak mau orang ono apa musuhan terus saya mau kucing karo asu. Nah kamu ngerti jebul kucing karo asu kodene ra padha. Sing kodene kucing iki karepe ayo damai nih ngerti asu kodene tantang. Itu dialami mulane. Lah punya kadang kodene ra padha karena guyonan malah jengkel. Iki kodene ra padha iki disamakan dhisik. Karena dia arep apik ngene bojone ngene. Oh jengkel. Nek terus ora padha terus sing mau kaya kucing karo asu kodene ra padha. Ya. Lah kok dari wong Eropa karo ini beda. Wong Eropa nek muni ngesuk-ngesuk apa istilahnya kan memuji kan. Cacak wong Jawa mek sirahe. Nek ora langsung dipati bet ora. Kok dene ora padha. Lah kene kita ngomong kono iki arep ngalem. Oke. Ini sing perlu artinya pengendalian diri ya. Tadi bahwa wajibat lakal khil atau biwaktiha, kamu wajib untukmu mengatasi dalam saat ini juga. Wa illa, dan jika tidak dalam situasi ini sama si kunta sadian, niscaya kamu jadi orang yang merugi. Wa wajibat alaika, dan wajib atasmu annakalu, mendapatkan siksa wal annakalu wal uqubatu, yang bersiksa dan hukuman. Wajib nek orang mau tataran ini mesti ya, siksanya baik di dunia maupun di akhiratnya. Kok angel temen urip ngene. Iso pernah kok iso jengkelane nemen karo Pak. Timek sikile iki karo Pak Dame lho malah dibajak-bajak sikile iki karena Dame. Sing iki sing ngertine. Nah itu. Tapi makanya harus akal minimal ya. Mudah-mudahan beri kepahaman. Ya. Ini urusannya sederhana kabeh, tapi kita bosok peraturan kan aku akan terangi, jadi kan kelihatannya begitulah. Artinya simpulannya begitu ya, bahwa karena harus mengetahui. Dan orang ngerti kan jebul selama urip kok malah apa akali dipimpin karo marahnya hati. Dan raja ingat hati, dan raja diciptakan untuk makrifat. Nah ketika tadi hati, karena hati itu sebenarnya disebut kolban roh itu, tapi karena kolban itu artinya maknanya mulak-malik ya, kalau menghadap ke bawah urusan dunia roh yuk kamu ketutup. Nah, makanya berusaha untuk artinya hati itu masuk kepada fuad, adalah hati yang paling dalam, dan hati yang paling dalam adalah memandang seluruh fuad. Disitulah yang wilayah kita, jadi kuliah amil robi itu di situ, karena disitulah wilayah perintah-perintah Tuhan yang kalau bisa menerima sinyal itu, itulah karena Allah melihat ciptaannya di situ, itulah akan menjadi ya manusia yang bisa bahagia baik dunia maupun akhirat. Shallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina
ummatin sholatan tajaluna biha min ailin midhohiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa solihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ailin midhohiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawi wa solihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ailin midhohiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala
Jokowi wasolihin amali sapaati kanjeng